Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kali ini bersama saya Fadli Ramadan, kita akan sama-sama membahas mengenai 6 syarat sah hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban adalah binatang ternak, yaitu yang disebut dalam Al-Quran itu bahimatul an'am, yaitu ada beberapa ya, ada beberapa hewan yang memang disyariatkan untuk dikurbankan. Yang pertama yaitu adalah yang paling utama yaitu unta, kemudian yang kedua ada sapi ataupun juga kerbau, yang ketiga ada kambing, yang keempat adalah domba. Jadi kalau misalkan hewan-hewan di luar itu maka tidak boleh dijadikan kurban walaupun hewannya lebih mahal. Misalkan kita mau kurban menggunakan kuda itu tetap nggak boleh. Jadi memang hewan-hewannya sudah ditentukan. Yang kedua, hewannya cukup umur. Nah, cukup umur yang di sini dimaksud adalah sesuai dengan yang dituntut oleh syariat. Dan setiap hewannya itu memiliki batas minimum usia yang berbeda-beda untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama untuk unta itu minimal telah mencapai 5 tahun. Kemudian yang kedua untuk sapi ataupun kerbau itu usianya minimal 2 tahun. Yang ketiga untuk kambing itu usia yang diperbolehkan itu adalah 1 tahun. Kemudian yang terakhir untuk domba ini yang paling dipermudah ya. Jadi kalau domba itu usia minimalnya adalah 6 bulan sudah bisa dikurbankan. Biasanya bisa dilihat dari giginya ya. Walaupun juga memang gigi itu tidak menjadi 100% parameternya. Yang ketiga, hewannya itu memiliki fisik yang sempurna ataupun tidak cacat. Tapi di sini tidak semua cacat itu bisa menyebabkan batalnya syarat sah hewan kurban. Apa aja nih cacat yang bisa membatalkan keabsahan hewan kurban? Yang pertama itu adalah buta dengan jelas ya, buta sebelah dengan jelas. Jadi kalau hewan yang buta itu dan butanya itu jelas, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Adapun kalau hewan itu hanya rabun, jadi kadang-kadang kalau kambing atau domba itu ada kena namanya pink eye, jadi matanya itu memutih, tapi itu sebenarnya rabun aja, bukan buta permanen. Nah itu masih boleh dijadikan hewan kurban. Yang kedua yaitu sakit dengan jelas. Nah ini kalau misalkan memang hewannya sakit sampai parah, itu maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Adapun kalau masih sakit-sakit ringan itu masih kemungkinan masih diperbolehkan ya untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian cacat yang keempat adalah pincang yang jelas. Sama ya tadi, kalau misalkan sampai jalannya sangat tidak normal, nah itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau misalkan masih ada pincangnya tapi masih bisa berjalan dengan baik, nah itu maka masih diperbolehkan menjadi hewan kurban. Dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu terlalu kurus ya. Nah ini juga tidak diperbolehkan gitu kalau misalkan hewannya terlalu kurus untuk dijadikan hewan kurban. Jadi memang kalau untuk kurban ini diusahakan sapinya itu atau hewannya itu sebaik-baiknya dari segi fisiknya. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biogras, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Yang keempat, hewannya itu harus dimiliki oleh sohibul kurban. Jadi nggak boleh ya hewan orang lain belum dibeli kita kurbankan, itu tidak boleh, dilarang. Jadi memang harus clear dulu yang awal itu bahwa hewan yang akan dikurbankan itu adalah memang sudah sepenuhnya milik sohibul kurban. Yang kelima yaitu tidak ada hubungan dengan pihak lain. Jadi seperti tadi sebenarnya ini lanjutan dari syarat sebelumnya ya, bahwa hewan yang akan dikurbankan memang harus sepenuhnya milik sohibul kurban. Kalau misalkan masih ada sangkutan itu berupa hewannya gadai ataupun juga masih ada hutang dan kepemilikan orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut, maka hewan tersebut tidak boleh dijadikan hewan kurban ya teman-teman. Dan yang keenam ataupun yang terakhir yaitu penyembelihan hewan harus dilakukan pada waktu yang disyariatkan, yaitu adalah pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Maka ada total 4 hari ya untuk waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi kita sebenarnya cukup sudah diberikan kelonggaran. Kalau misalkan tidak di hari H, Idul Adha bisa di 3 hari setelahnya. Adapun kalau di luar itu, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, karena kurban itu adalah ibadah yang sangat utama. Maka ketika kita diberikan kesempatan di waktu 4 hari dalam 1 tahun, nah itu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya.
dengan nominal yang sama, misalkan kita beli sapi harga 20 juta, terus kemudian kita kurbankan. Itu lebih utama dibandingkan jika kita bersedekah dengan 20 juta gitu. Karena memang ada keutamaan dalam ibadah kurban tersebut. Nah, jadi begitu aja ya, total ada 6 syarat sah hewan kurban. Yang pertama, itu adalah hewan yang dikurbankan termasuk adalah bahimatul an'am atau binatang ternak yang ditentukan, yaitu ada unta, sapi dan kerbau, kambing dan juga domba. Kemudian yang kedua, itu telah sampai usia yang disyariatkan, yaitu untuk unta 5 tahun, untuk sapi 2 tahun, untuk kambing 1 tahun, dan untuk domba itu 6 bulan. Kemudian yang ketiga, hewannya terhindar dari cacat. Tapi tidak semua cacat, yaitu ada 4 cacat yang bisa menyebabkan batalnya syarat sah kurban. Yang pertama itu buta sebelah dengan jelas, kemudian yang kedua sakit dengan jelas, yang ketiga pincang juga yang jelas, dan yang keempat itu adalah terlalu kurus yang bisa membatalkan syarat sah kurban. Yang keempat, hewannya harus sepenuhnya milik shahibul kurban. Yang kelima, tidak ada hubungannya dengan orang lain, jadi jangan sampai hewan itu masih dalam sangkutan orang lain, misalkan gadai atau ada kepemilikan orang lain. Yang keenam, penyembelihannya harus dilakukan di waktu yang disyariatkan, yaitu ada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelah, yang totalnya menjadi 4 hari. Bagi sobat juragan yang mencari hewan kurban, jangan khawatir. Tentunya di kandang juragan menyediakan hewan-hewan yang memang sudah terjamin secara kualitasnya dan juga insya Allah memenuhi syarat sah hewan kurban. Jadi yang pertama dari kami itu ada garansi ya, garansi keselamatan dan juga kesehatan hewan kurban. Jadi tidak perlu khawatir kalau sobat juragan beli sapi di kami. Yang kedua, kami juga menyediakan gratis ongkos kirim se-Jabodetabek. Jadi sudah terima beres. Dan juga yang ketiga, gratis pemeliharaan. Dan tentunya di kandang juragan sudah memberikan standar perawatan yang baik untuk hewan-hewan kurbannya. Jadi pastinya ketika sobat juragan membeli sapi di kandang juragan itu sudah dirawat sampai hari H dan juga dilakukan pemberian pakan yang berkualitas. Yuk booking hewan kurbannya dari sekarang, lebih cepat lebih untung. Karena dengan sobat juragan pesan hewan kurban dari sekarang akan mendapatkan harga spesial dan pastinya hewan kurbannya dilawatnya lebih lama sehingga kenaikan bobotnya juga lebih baik. Bagi sobat juragan yang ingin memesan sapi kurban dan ingin mengetahui infonya, silakan hubungi nomor admin kami di bawah. Terima kasih atas perhatian sobat juragan semuanya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.